wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat. Masih di tema 1, subtema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, tumbuhan, sumber kehidupan. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Kalian bisa melihat di situ sebuah bacaan. Sehari di ladang singkong. Nah, kalian bisa perhatikan dengan seksama. Di situ ada sebuah bacaan, ya. Ada sebuah bacaan Pak Gani, ya, kebun Pak Gani. Di situ Udin melakukan kunjungan. Nah, ketika liburan, Udin ini masih berlanjut, ya, berlanjut dari cerita yang lalu. Kalau cerita yang lalu kan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, di situ Udin bersama paman, kebunnya paman. Nah, ini ada satu lagi. Kalian nanti bisa bedakan dari dua bacaan ini. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan. Kalau yang kemarin bagaimana jagung berkembang biak, di situ adalah sebuah contoh teks investigasi di mana Udin tanya jawab dengan paman. Nah, ciri-cirinya sekarang kita akan membahas detail dari perbedaan dua itu, ya. Investigasi dulu Ibu di sini. Laporan investigasi menggambarkan objek, ya, menggambarkan objek suatu peristiwa secara terperinci. Nah, untuk menulis teks investigasi ini, selain melakukan pengamatan, penulis perlu mencari sumber lain untuk mendukung tulisannya itu, ya, seperti melakukan wawancara, seperti Udin melakukan wawancara dengan paman, dan juga dengan studi pustaka. Studi pustaka di sini maksudnya adalah kita bisa selain wawancara bisa kita dari sumber buku, ya. Dan cirinya ada beberapa ciri untuk laporan investigasi, ya. Yang pertama yaitu struktur terdiri atas definisi umum, ya. Definisi umum, kemudian deskripsi bagian dan penutup. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Ya, fakta itu artinya nyata, ada, ya. Dan yang ketiga, fakta ditulis berdasarkan hasil penelitian, investigasi, pengamatan yang telah dilakukan. Itu dari teks laporan investigasi. Dan yang kedua sekarang itu dari investigasi itu contohnya pada bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Jadi untuk video yang kemarin. Nah, untuk yang tadi, ya, itu adalah contoh teks deskripsi, ya. Yang barusan tadi bacaan itu adalah contoh teks deskripsi, ya, menggambarkan satu objek berdasarkan pengamatan panca indera. Jadi kita melihat dengan mata kita, ya, dengan panca indera kita. Teks deskripsi di sini dapat dibuat tanpa melakukan wawancara. Jadi tidak dengan wawancara atau dengan sumber pengamatan lain, tidak. Jadi kita hanya dengan melihat. Nah, itu adalah contoh teks deskripsi. Nah, ciri-cirinya dari teks deskripsi, nah, itu ada beberapa. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Nah, jadi setelah kita melihat, kita bisa mengetahui. Yang kedua, penggambaran tersebut dituangkan dalam sebuah paragraf. Nah, dalam sebuah paragraf yang dilakukan secara jelas dan melibatkan kesan pada sebuah indera. Nah, contohnya dari pengamatan itu, ya. Dan yang ketiga, gambaran tersebut membawa pembaca menjadi seolah-olah kita dapat melihat secara langsung. Jadi ketika kita menulis bacaan itu, jadi seolah-olah kita membayangkan kita berada dalam situasi itu. Yang keempat, menceritakan ciri-ciri khususnya, ciri fisiknya, seperti bentuknya bagaimana, misalnya bentuk jagung itu bagaimana, ukurannya, warnanya, dan yang lainnya. Itu kita dari tulisan itu kita sudah bisa dari pengamatan mata kita itu. Nah, jadi di sini selanjutnya, nah, kita bisa mengetahui itu persamaan antara deskripsi dan investigasi.
investigasi. Persamaannya kedua itu ya, antara investigasi dan deskripsi itu sama-sama menjelaskan atau memaparkan sesuatu hal sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Fakta nyata ada. Ya, itu persamaannya. Dan untuk perbedaannya ya, ini bedanya kalau investigasi itu dia melakukan pengamatan yang mendalam, bisa dengan melakukan wawancara dan juga studi pustaka tadi. Kalau deskripsi ya, dalam memaparkan fakta tidak harus melalui penelitian, jadi nggak harus dengan penelitian dulu, nggak usah, tetapi hanya menggunakan alat indera kita aja ya. Kita bisa menciumnya, oh bau jagung seperti ini, oh warnanya kelihatan kuning berbiji-biji. Nah, dengan pengamatan saja dalam waktu yang sekilas, nah itu kita paparkan. Dan kalian bisa dilihat dari bagan yang ada di layar. Selanjutnya itu tadi penjelasan dari Ibu ya. Itu adalah simpulannya, kalian bisa lihat di bagan ya. Dan itu tadi penjelasan dari Ibu ya. Semoga kalian pahami dulu benar-benar dari dua bacaan yang kemarin ya. Bagaimana jagung berkembang biak antara Udin dan Paman kemarin, dan yang barusan ini tadi jelaskan. Dari situ, dari penjelasan itu tadi ada beberapa soal latihan ya. Ada 4 soal. Di situ kalian nanti baca lagi ya. Bacaan itu dibaca lagi, dikerjakan dengan teliti. Jangan lupa kalian belajar selalu ya. Semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya,